Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Al-Faqir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian akhlak ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum dari kitab Khulasatu Akhlaqis Salafis Salih yang disusun oleh Sayyidil Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan ringkasan dari kitab Tanbihul Muqtarrin karangan Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa anil jami'. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada akhlak yang ke-16. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi s-salihin fid dharain Allahumma amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratul huzni wal hammi kullama tadhakkarul mauta wa sakaratih. Dan satu di antara akhlak salafun salih radhiyallahu ta'ala anhum ialah kathratul huzni, banyak bersedih, wal hammi, demikian juga khawatir, cemas. Kullama tadhakkarul mauta wa sakaratih, tatkala mengingat kematian dan sakratul maut. Seperti yang telah dijelaskan pada akhlak sebelum ini, bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi pada setiap manusia dan seluruh yang bernyawa. Tidak seorang pun yang mampu untuk menghindari kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, walaupun kamu berada di suatu benteng atau tempat yang sangat kokoh, pasti kematian itu akan datang juga untuk menjemputmu. Ayat ini menjelaskan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti, ketetapan yang tidak seorang pun yang mampu untuk menghindari dan menjauhinya. Bahkan para malaikat yang mempunyai kekuatan dan kehebatan sekalipun tidak akan pernah mampu untuk menghindari takdir yang bernama kematian. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian, agar kita ingat, agar kita kembali sadar bahwa tugas kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah untuk beribadah, bukan untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan kita terhalang, yang menyebabkan kita tidak mampu untuk menunaikan tugas-tugas pokok yang telah diembankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan seluruh kenikmatan, yaitu kematian. Para sahabat sekalian, kematian dan sakratul maut adalah dua hal atau dua perkara yang tidak bisa terpisahkan. Kematian adalah gerbang menuju kepada kehidupan baru dan merupakan penutup dari kehidupan kita di dunia ini. Dan sakratul maut adalah proses yang akan dilalui oleh seorang hamba yang akan dijemput oleh kematian. Dalam beberapa hadis dan juga akhbar disebutkan bahwa sesuatu yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia adalah ketika manusia itu berhadapan langsung dengan sakratul maut. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa kengerian dan dahsyatnya sakratul maut serta rasa sakit dan pedihnya sakratul maut tidak akan pernah sebanding dengan ukuran apapun.
Di antara para ulama yang mengatakan lebih sakit dan lebih mengerikan dibandingkan ratusan tusukan pedang. Ada juga yang mengatakan lebih sakit dari itu. Namun yang jelas, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Ihya Ulumuddin mencoba untuk mengilustrasikan betapa perih dan dahsyat serta sakitnya sakratul maut. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang sedang mengalami sakratul maut, nyawa itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, melepaskan ruh itu dari setiap sendi, syaraf, demikian juga urat-urat yang ada dalam tubuh kita. Coba kita bayangkan, kalau seandainya jari kita tertusuk duri, walaupun hanya jari yang tertusuk, akan tetapi seluruh tubuh kita akan merasakan sakitnya. Itu ketika jasad yang dilukai. Namun bagaimana kalau seandainya ruh yang ditarik, yang dipaksa keluar dari jasad kita? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an, rasa sakit dan rasa perihnya tidak akan pernah sebanding dengan luka dan tusukan apapun. Allah, kengerian sakratul maut adalah sesuatu yang tidak akan pernah mampu diungkap hakikatnya oleh manusia kecuali seorang yang telah pernah mengalaminya. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala an pernah menggambarkan betapa dahsyatnya sakratul maut yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, semenjak saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakratul maut, setelah itu saya tidak pernah gentar melihat dan menghadapi orang lain yang sedang sakratul maut. Apa yang beliau sampaikan tentang keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami sakratul maut adalah gambaran yang paling nyata yang bisa kita jadikan sebagai ukuran, sebagai bandingan betapa hebatnya sakratul maut yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah sebanding dengan sakratul maut yang dilalui oleh siapapun dari seluruh makhluk. Para ulama mencoba untuk menjelaskan tentang hebat dan dahsyatnya sakratul maut yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahwa sakitnya sakratul maut yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perwujudan dari penyempurnaan derajat dan kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna ashadda an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling hebat cobaan dan ujiannya adalah para nabi. Setelah itu adalah golongan orang-orang yang berada di bawah derajat para nabi, yaitu para aulia. Dan setelah itu adalah orang-orang yang berada di bawah golongan para aulia, yaitu para ulama dan seterusnya. Hebat dan dahsyatnya sakratul maut berbanding lurus dengan kesempurnaan iman yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarnya cobaan dan ujian seorang hamba berbanding lurus dengan kesempurnaan iman yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah para manusia menyangka bahwa setelah mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, ayat ini menjelaskan tentang perbandingan antara iman dan ujian hidup. Ujian hidup dan keimanan akan senantiasa berbanding lurus. Dan manusia
yang paling dahsyat sakratul mautnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanding lurus dengan kesempurnaan iman yang ada dalam jiwa dan dada beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang dahsyatnya sakratul maut dalam beberapa ayat dan surah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan telah datang kepadamu sakratul maut yang pasti akan datang kebenarannya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan itulah sesuatu yang kamu senantiasa lari darinya. Para sahabat sekalian, mengingat mati dan sakratul maut inilah yang menyebabkan para salafun saleh radhiyallahu taala an senantiasa bimbang, senantiasa bersedih, senantiasa khawatir, mampukah mereka menghadapinya. Tentu kekhawatiran dan kesedihan mereka bukan hanya kesedihan dan kekhawatiran yang kosong tanpa adanya upaya untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, meningkatkan iman dan takwa. Bahkan rasa sedih dan khawatir tentang apa yang akan terjadi ketika sakratul maut itulah yang membangkitkan semangat mereka untuk beramal. Mereka senantiasa merasa diri belum siap, belum sempurna amalnya, belum cukup bekal untuk menghadapi sesuatu yang bernama kematian dan sakratul maut. Sehingga mereka semakin rajin, semakin giat, semakin semangat untuk melakukan ibadah. Ketika rasa jenuh, rasa letih, rasa bosan datang menghampiri diri mereka, ketika itulah mereka senantiasa mengingat kematian, membayangkan betapa dahsyatnya sakratul maut. Sehingga seketika itu juga mereka akan kembali bangkit, mengambil air wudhu untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Demikian juga untuk berzikir dan ibadah-ibadah yang lain. Itulah yang senantiasa mereka jadikan sebagai pembangkit semangat, mengingat tentang kematian dan sakratul maut. Allahu Akbar. Sakratul maut adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan ketika seseorang sedang mengalami sakratul maut, dia dalam keadaan sadar, akalnya masih berfungsi, dan itulah yang menyebabkan mereka merasakan sakit dan perihnya sakratul maut itu. Tidak terbayangkan betapa perihnya dan betapa dahsyatnya serta sakitnya sakratul maut. Oleh karena itu para sahabat sekalian, mari kita sama-sama saling menasehati, saling memberikan motivasi untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan amal, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling memotivasi, saling menasehati, demikian juga saling mendoakan. Apabila kita melihat seorang sahabat atau mungkin saudara kita sedang lemah, sedang kurang bersemangat dalam beribadah, mari kita saling menyemangati. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan dan juga kesabaran. Alangkah indahnya kalau seandainya kehidupan ini kita lalui secara bersama-sama, bahu membahu, saling menasehati, saling memotivasi, saling mendoakan. Stop untuk saling menghina, saling mencaci maki, saling mencari-cari keburukan dan kesalahan, karena itu akan semakin memperkeruh hubungan kita antara sesama dan juga akan menjadi sesuatu yang pasti akan kita sesali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, semoga akhlak yang dimiliki oleh salafun saleh yang telah kita bahas tadi ini Allah Subhanahu wa taala lekatkan dalam jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan kekuatan dan juga memberikan pemeliharaan dan penjagaan kepada kita, serta senantiasa melimpahkan
rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang beruntung, baik di dunia, demikian juga di akhirat kelak. Dan kita juga berdoa semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah itulah kenikmatan sempurna ketika kita dibangkitkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa saling menasehati, saling memotivasi, dan juga saling mendoakan. Insya Allah kehidupan kita akan semakin baik, semakin bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Cukup sekian dalam pembahasan kita tentang akhlak yang ke-16 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.